Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Rifana Rasaini dengan NIM 2042318. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai internasionalisasi pasar modal dunia pada peningkatan struktur modal melalui hutang modal serta risiko internasional yang ditimbulkan. Menginternasionalisasi pasar modal dunia mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan struktur modal perusahaan. Menginternasionalisasi pasar modal dunia mempunyai dua pengaruh pada cara perusahaan meningkatkan modalnya. Pada tingkatan yang paling sederhana, jalan ke pasar modal memperbolehkan perusahaan mengganti uang ke luar negeri untuk meningkatkan uang asing. Pada tingkat kedua, analisa jalan ke pasar modal dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Dalam perkembangan pasar modal internasional, keputusan struktur modal menjadi lebih sulit. Perusahaan harus memutuskan di mana untuk meminjam dan harus diputuskan target rasio hutang. Kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat menganjurkan bahwa pemecahan masalah bersama tidak dengan cara mekanik, tetapi harus dengan menggunakan keahlian dalam mempertimbangkannya. Bahwasannya, dalam meningkatkan struktur modal perusahaan diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan struktur modal. Upaya-upayanya yaitu yang pertama, bagi perusahaan domestik murni dengan jalan meminjam dolar dari luar negeri. Yang kedua yaitu perusahaan dalam negeri murni dengan meminjam mata uang asing. Yang ketiga yaitu perusahaan-perusahaan eksportir, di mana perusahaan yang mengekspor secara teratur akan mendapatkan insentif luar negeri dan dapat memanfaatkan tingkat bunga luar negeri yang lebih rendah dan dapat mengurangi eksposur transaksi terhadap rasio nilai tukar. Yang keempat yaitu ada perusahaan importir, dan yang kelima yaitu ada perusahaan multinasional. Daya tarik tingkat bunga yang lebih rendah secara potensial terhadap peminjaman modal tersedia dalam pasar modal global harus turut dipertimbangkan keuntungannya dalam menjaga hubungan yang kuat dengan lembaga dan pasar keuangan di Amerika. Peminjaman mata uang asing akan tergantung pada tingkat di mana perusahaan yang mempunyai resiko nilai tukar transaksi yang terus-menerus, tingkat di mana perusahaan yang mempunyai akses pada peminjaman mata uang asing, tingkat resiko politik seperti yang dirasakan oleh manajemen, dan adanya strategi alternatif yang berhubungan dengan risiko tersebut, di mana antisipasi manajemen terhadap investor asing yang akan turut campur pada manajemen cabang di luar negeri. Yang terakhir yaitu adanya resiko-resiko internasional yang dapat ditimbulkan. Yang pertama yaitu resiko biaya modal atau the risk adjusted capital. Konsep the risk adjusted cost of capital penting dalam pengambilan aset asing, sebab cenderung mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri, yang tentunya juga dihasilkan oleh tingkat pengembangan yang tinggi dan biaya modal yang tidak cocok dengan biaya modal. Pada umumnya, perusahaan karena setiap aset mempunyai biaya modal tersendiri yang menunjukkan tingkat resikonya. Yang kedua yaitu resiko pendanaan. Resiko pendanaan adalah yang berkenaan dengan penggunaan modal pinjaman dan biasanya diukur dengan aspek pendanaan hutang dan biaya hutang untuk mencapai standar modal. Yang ketiga yaitu rasio nilai tukar, dan yang keempat yaitu resiko politik. Resiko politik ini berdampak pada biaya modal dan jumlah resiko politik tergantung pada persepsi investor dan setiap perbedaan dalam pemerintah membawa resiko, khususnya yang menyangkut investasi dan ketidakpastian arus kas bagi investor pada masa yang akan datang. Pada resiko politik ini, ada 3 hal yang penting yang harus dipertimbangkan dalam meningkatkan biaya modal dan penurunan net present value, yaitu mempertimbangkan dasar politik, bentuk, dan konsekuensinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.